Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Eden dan kita akan kembali mengomentari video dari Juli yang judul Gawat. Alkitab mengalami tahrif sebelum dan sudah diturunkannya Al-Quran. Kita akan langsung tonton videonya dan besok akan kita komentari. Kenapa? Karena perbedaan-perbedaan tadi itu, Musaf sebelum Utsman yang ditulis oleh Abu Bakar harus dimusnahkan, dirobek-robek, dan dibakar. Ini koreksi, ini apa namanya ya, penyeragaman atau penghilangan barang bukti. Kenapa Utsman memerintahkan semua mushaf Quran yang bukan mushafnya itu dikumpulkan dan dibakar? Apa salahnya Quran itu? Itu Anda harus ngaji ya hari Juli. Tapi saya nanti akan sampaikan jawabannya di akhir video guys. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Juli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Dalam kesempatan kali ini saya mau menanggapi seorang dokter, tapi beliau ini juga dipanggil Ustadz. Jadi Ustadz tapi dokter, dokter tapi Ustadz. Saya nggak tahu bagaimana ini bisa nyambung gitu ya. Ya, makanya Anda belajar gitu kan. Kalau atau tuh belajar ya. Orang itu punya passion beda-beda ya. Saya contoh saya suka agama, suka politik, suka game, suka apapun itu guys ya. Banyak saya suka itu, suka baca dan lain sebagainya. Jadi sejarah juga suka. Jadi saya bisa aja udah nimba ilmu di satu sisi, saya nimba ilmu di tempat lain. Misalnya saya kayak dari itu beliau di kuliah kedokteran. Lalu setelah beliau tamat, beliau jadi dokter, lalu beliau belajar lagi tentang agama. Itu hal biasa. Jadi satu orang itu mempunyai beberapa bidang keahlian itu biasa guys. Ya karena itu tergantung passionnya gitu. Nah itu dia nggak paham gimana dia mau bahas yang lain gitu kan. Nah, yang mau saya tanggapi itu bukan kedokterannya gitu ya, tapi beliau ini seringkali membahas dan mengartikan Alkitab itu seenaknya sendiri gitu ya. Termasuk dalam video ini beliau mengatakan bahwa Alkitab itu mengalami tahrif sebelum penulisan Al-Quran dan sesudah penulisan Al-Quran. Sebelumnya mari kita menyimak video ini bersama-sama. Kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa atau Yesus alaihissalam bernama Injil. Jadi mengapa harus ada kisah Rasul? Mengapa harus ada surat-surat kiriman Paulus, surat kiriman Yakub, surat kiriman Petrus, surat kiriman Yohanes, Yehuda, dan kitab Wahyu? Jadi menurut Islam, tambahan-tambahan tersebut dinamakan tahrif. Dan tahrif ini terjadi sebelum Ya tambahan perubahan guys dari Injil ya itu tahrif dan sesudah turunnya Al-Quran. Hal ini saya sampaikan karena ada pertanyaan dari Iskandar Jadid, seorang tokoh Kristen dari India Selatan, dalam buku yang berjudul The Infallibility of the Torah and the Gospel. Dia menanyakan sebagai berikut: apakah tambahan-tambahan dalam Alkitab itu terjadi sebelum Al-Quran diturunkan atau sesudah Al-Quran diturunkan? Jadi kami jawab, menurut fakta sejarah, Alkitab mengalami tahrif sebelum dan sesudah Al-Quran diturunkan. Sebagaimana yang saya sampaikan pada pembahasan pertama kemarin, selain kata Ishak di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 2 yang merupakan sisipan atau insert. Ya, karena saya punya buktinya. Nanti kita akan bahas ya. Kenapa itu nggak mungkin Ishak guys? Kita akan sampaikan buktinya. Yang berarti tahrif dalam perjanjian lama sebelum Al-Quran diturunkan, juga kisah Rasul, surat-surat kiriman merupakan tahrif dalam perjanjian baru sebelum Al-Quran diturunkan. Adapun tahrif dalam Alkitab sesudah Al-Quran diturunkan antara lain penambahan kata An-Israeli yang terdapat di dalam Alkitab. Ingat ya, An-Israeli itu adalah seorang Israel. Ini jelas jelas perubahan yang guys, yang sangat mengunci gitu. Jadi kalau dikatakan seorang Israel berarti nggak mungkin dari luar Israel gitu guys. Nah itu poinnya gitu. Jadi sebenarnya itu tidak ada gitu kan. An Israeli itu ditambahkan jadi An Israeli. Jadi orang akan melihat kan,
oh dari Israel itu. Padahal tidak ada kata itu. Dalam versi bahasa Inggris, The Living Bible, cetakan tahun 1971, di mana pada kitab Ulangan pasal 18 ayat 18 menurut Holy Bible berbunyi, I will rise up for them a prophet like you from among their brethren, and I will put my word in his mouth, and I shall speak to them all that I command him. Sedangkan di dalam Good News Bible atau Today's English Version dari United Bible Society yang diterbitkan pada tahun 1978, kitab Ulangan pasal 18 ayat 18 ini disebutkan, I will send them a prophet like you from among their own people. I will tell him what to say, and he will tell the people everything I command. Jadi di dua ini nggak ada kata-kata Israeli guys. Jadi jelas itu kalau begitu pada kitab awal ya, dan itu nggak ada, jadi ditambahkan kemudian. Tuh guys, logika pikirnya. Jadi perhatikan perubahan teks ayat Alkitab tersebut. Pertama yang disebutkan I will rise up for them a prophet, diubah menjadi I will send them a prophet. Kedua, kalimat from among their brethren diubah menjadi from among their own people. Mungkin Bapak Ibu tidak mengerti dengan arti tahrif, jadi yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi itu ya. Jadi tahrif ini adalah perubahan yang dilakukan oleh Yahudi dan juga Kristen. Perubahan ini bisa berupa tambahan atau pergantian guys, gitu loh. Pengurangan nggak bisa. Terhadap Alkitab. Jadi orang Kristen dan Yahudi melakukan perubahan kepada Alkitab, dan itu mereka sebutnya Bukan perubahan pada kitab, tapi kitab suci diturunkan pada mereka. Musa diturunkan kepada Musa itu adalah Taurat, Daud Zabur, ya, Yesus Injil. Nah itu mereka ubah sehingga menjadi Alkitab guys. Ya, ingat ya, Yesus diturunkan Injil kepadanya, ya, Musa diturunkan Taurat kepadanya, Daud diturunkan Zabur kepadanya. Nah itu yang asli. Lalu mengalami tahrir atau perubahan-perubahan, penyimpanan, pengurangan, penggantian ayat. Makanya ada sisi-sisipan yang itu nggak mungkin Injil, yaitu surat Paulus pada jemaat Roma, surat yang lain-lain gitu guys. Itu loh logika berpikirnya. Dengan tahrif. Nah, ada beberapa ayat yang disampaikan oleh Ustadz tadi itu yang sudah diubah-ubah oleh orang Kristen dan juga Yahudi. Misalnya tadi di dalam Kejadian 22 ayat 2, seharusnya kan yang dikorbankan ya itu kata Ishak itu ya ada sisipan. Sebenarnya tidak ada kata Ishak itu guys. Itu maksudnya. Ismail ngarepnya gitu ya. Tapi kenapa menjadi Ishak gitu ya. Dan kemudian ada lagi. Nah ini mau saya bahas dulu ya, gini ya. Kalau kita lihat ya, ini gini loh ya. Waktu itu ada istri Abraham namanya Sarah. Saya kasih garis besar ya. Ini saya pernah buat videonya guys, tapi saya kasih sedikit kisahnya. Anda bisa nonton lengkapnya di video saya sebelumnya gitu, beberapa video lalu gitu kan. Jadi Abraham punya istri Sarah. Sarah ini kan belum punya anak gitu, karena usia sudah tua. Akhirnya Sarah membolehkan Abraham untuk menikahi budak ya, yang diserahkan dari rajanya Mesir, Firaun gitu kan waktu itu. Memberikan budak yang mana itu menurut beberapa literatur dari Yahudi dan Islam itu mengatakan bahwa itu sebenarnya putri dari Firaun gitu. Kan karena dikasih ke Abraham menjadi beda suku, akhirnya karena beda suku, beda kasta, jadi bukan beda kasta ya, beda beda derajat lah, makanya disebut sebagai budak gitu. Nah jadi dari Hagar ini, yang budak bernama Hagar ini ya, itu yang Firaun ngasih ke Ibrahim, bukan ngasih ke Hagar ya, bukan dikasih ke Sarah, tapi Hagarnya dikasih ke Ibrahim beserta yang lainnya, karena waktu itu hadiah dari Firaun karena Ibrahim memberikan istrinya sebagai untuk untuk jadi istrinya Firaun, padahal itu itu adalah istrinya, cuma dia pura-pura mengatakan itu adalah saudaranya biar nggak dibunuh gitu Ibrahim ini. Nah itu panjang ceritanya ya. Lalu intinya adalah Hagar ini menaikkan anak laki-laki yang bernama Ismail. Nah itu Allah menyebutkan di Alkitab kalau dia itu diberkahi dan akan jadikan keturunannya bangsa-bangsa yang besar, raja-raja yang besar guys, itu dari segala bangsa. Lalu itu hidup lama Ismail dengan Ibrahim ya, sampai ketika umurnya itu 12 tahun.
12 ya, 12 tahun ya, 12 tahun ya, atau 13 tahun saya lupa itu, kira-kira itu. Nah, eh, waktu itu ya di umur 8 tahun ya, 8 tahun itu ya, Ismail disunat ya. Ismail beserta Ibrahim ya, 8 tahun 8 hari ya, saya lupa. 8 hari, 8 bulan, 8 tahun. Itu Ismail disunat, guys. Nah, intinya adalah eh, Ismail dan seluruh keluarganya termasuk Ibrahim disunat. Jadi Ismail adalah anak sulung itu, berasal dari istri yang sah yaitu Hagar, ya kan. Nah, istri kedua dari Ibrahim. Nah, hidup bersama mereka ini ya, belum ada Ishak waktu itu ya. Jadi waktu Hagar belum Sarah belum melahirkan, nah tibalah tanya Sarah dikasih mukjizat, Sarah melahirkan. Nah, sejak itu Sarah mulai sombong gitu. Dia mau anaknya ini Ishak ini yang menjadi ahli waris. Sementara Ibrahim sayang pada Ismail juga, karena anaknya juga gitu kan, udah bertahun-tahun sama dia gitu. Nah, waktu itu 2 tahun ketika anaknya yaitu Ishak itu disapih, yaitu disapih itu artinya dilepaskan dari persusuan, habisnya tidak nyusul lagi, guys. Disapih itu artinya adalah dilepaskan dari persusuan. Jadi itu biasanya anak-anak umur 2 tahun disapih dari ibunya untuk tidak nyusul lagi. Nah, itu diadakan acara. Kalau Islam itu namanya akikah, guys. Akikah ya. Semacam akikah lah. Jadi potong kambing dan apapun itu ya. Nah, lalu Ismail yang waktu itu ya berumur 14 tahun. Jadi Ishak 2 tahun, Ismail 14 tahun, Ismail main-main dengan anaknya Hagar, yaitu Ishak, yang oleh Hagar ingin jadikan ahli waris tunggal dari Ibrahim. Nah, jadi dan Hagar marah dari Ismail gitu, karena dia nggak mau Ismail ini nanti jadi ahli waris juga gitu. Dia nggak suka sama Ismail, guys. Iri dia maunya anaknya aja gitu. Nah, Ibrahim kesal, kenapa? Ya karena ini nggak adil gitu. Orangnya Ismail itu anak pertama, anak sulung gitu. Meskipun dari budak kan dinikahi, berarti statusnya jadi istrinya tuannya. Berarti berubah, statusnya bukan budak lagi. Budak itu adalah status awalnya. Setelah dinikahi bukan budak lagi gitu. Sama statusnya, karena sama-sama istri. Jadi dimerdekakan gitu kan. Nah, jadi Ibrahim kesal karena Ismail digituin kan. Ya, apalagi Hagar mengatakan, aku hanya mau Ishak jadi ahli warismu gitu. Usirlah Ismail dan ibunya Hagar. Ibrahim marah, tapi Allah tenangkan ya dengan mengatakan, udahlah ikuti udahlah dengarkan istrimu. Maksudnya itu jangan diambil hati gitu, guys. Ismail ini akan kuberkati, akan kujadikan bangsa yang besar itu. Nah, besoknya apa yang dilakukan Ibrahim? Apakah dia mengusir Hagar dan Ismail? Tidak, guys. Ya, dia malah menyuruh Hagar pergi beserta Ishak. Gimana buktinya? Kita lihat ya. Kenapa Ishak ini bawa? Karena di situ tidak disebut nama memang Ishak atau Ismail. Tapi kita bisa lihat ya. Itu adalah Ishak, buktinya adalah jadi Ibrahim menyuruh Hagar membawa anak itu. Jadi dia juga memberikan menyuruh meletakkan ya sekendi air ya dan roti beberapa potong roti dan mendudukkan anaknya itu di atas bahunya Hagar. Nah, Anda bayangkan ya, ini lebih cocok untuk anak 2 tahun ya atau 14 tahun. Karena nggak mungkin anak 14 tahun itu ya, saya hitung-hitung itu SMP, guys. Kemudian SMP nggak mungkin anak SMP ya didudukkan di atas bahunya Hagar. Ingat Hagar itu wanita loh, guys, bukan laki-laki ya. Jadi anak tadi beserta sekendi air beserta sejumlah roti didudukkan di bahunya. Mungkin tidak kalau itu anak 14 tahun. Itulah pastilah tidak mungkin. Itu pastilah Ishak, anak 2 tahun. Kan 2 tahunnya masih ringan, guys, diletakkan di bahunya. Lalu pergilah orang itu. Nah, lalu Hagar membuang anak itu ke bawah semak gitu. Nah, logikanya ya, waktu itu Hagar ini sedih atau gimana itu kan, dia buang anak itu ke bawah semak gitu. Nah, logikanya kalau dia membuang anak ke bawah semak, itu layaknya terhadap Ismail yang 14 tahun atau anak 20 tahun namanya Ishak. Pastilah Ishak. Karena nggak mungkin dia membuang anak 14 tahun ke bawah semak lagi kan, itu pastilah anak kecil, guys. Karena ke bawah semak gitu. Gimana bisa dia membuang anak dewasa 14 tahun itu ke bawah semak gitu. Nah, lalu anak itu menangis dan mereka datang dan mereka mengatakan, angkatlah dan bimbinglah anak itu. Nah, ini ada 2 arti, guys. Angkat sini ada 2 arti. Angkat jadi anggap anak sendiri atau angkat dalam arti digendong gitu.
Nah, logikanya dua-duanya ya, guys ya, ini membuktikan Ibrahim itu adalah Ishak. Mau pakai logika pertama atau kedua. Karena kalau angkat di sini diartikan adalah gendong, nggak mungkin menggendong Ismail yang umur 14 tahun gitu. Nah, pastilah Ishak yang digendong. Atau yang kedua, angkat sebagai anak. Ini juga tepat dikatakan pada Ishak. Kalau Anda artikan sebagai angkat sebagai anak. Kenapa? Karena Ismail memang anaknya Hagar. Ishak adalah anaknya Sarah. Berarti kalau diangkat anak, berarti diangkat sebagai anak angkatnya, karena itu bukan anak dia, Ishak itu. Tapi kalau Ismail nggak mungkin, karena itu memang anak dia. Berarti ini adalah untuk Ishak gitu kan. Lalu dibimbinglah dia Hawi besar. Nah ini kalau bimbing Hawi besar, berarti kan anak kecil dia besar. Kalau Ismail kan sudah besar ya, besar itu cukup besar gitu. Jadi tidak perlu dibimbing itu sampai dewasa. Tapi ini kan dari kecil tadi guys. Nah yang kedua ya, mereka ke padang, dibawa ke padang gurun Paran. Di situ mereka hidup sampai anak itu tumbuh sampai dewasa ya, dan dinikahi dengan wanita Mesir, ya kan, dari Mesir. Nah, jadi Ishak tuh ada di padang gurun Paran. Nah, jadi siapa yang sama Ibrahim dan Hagar dan Sarah itulah Ismail guys. Jadi Ismail lah disembelih gitu kan. Karena periode persembelihan itu terjadi ketika Ishak dan Hagar ada di padang gurun Paran guys. Itu lagi berpikirnya lo. Di dalam Ulangan 18 ayat 18 gitu ya. Seharusnya itu kan Nabi Muhammad yang diwahyukan, seharusnya ngarepnya gitu ya. Tapi kenapa itu membicarakan tentang orang Israel gitu ya. Nanti saya akan bahas secara Nah itu karena ada kata-kata tambahan yaitu An-Israeli itu gitu loh. Itu dia. detail. Tapi saya mau membahas memulai dari kitab suci yang ditulis. Dan pun mereka itu menisbatnya pada Yesus. Padahal jelas sekali beda. Yesus tidak menikah, Musa menikah. Ya. Yesus tidak berperang, Musa berperang. Yesus itu Tuhan, Musa cuma nabi. Beda banyak guys gitu. Musa itu diusir dari negerinya, ya. Nabi Muhammad juga diusir dari negerinya gitu. Jadi kalau Musa itu dari ini ke Mesir, ya. Kalau Nabi Muhammad itu dari Mekah ke Madinah guys. Ya kan? Jadi sekali lagi itu hal yang hal yang sama gitu. Turunkan oleh Allah kepada Yesus adalah Injil. Ini kesalahan pertama. Kenapa? Nah, ini kita akan bongkar ayatnya ya. Ini ayat ini fakta bukti kalau memang Injil itu seperti itu. Kenapa harus ada kisah para rasul, surat-surat kiriman Paulus, Yakobus, Petrus, dan juga Yohanes, termasuk juga kitab Wahyu. Jadi itu ya. Kesalahan mereka adalah Injil itu diturunkan kepada Yesus. Padahal dalam pewahyuan Kristen, kita tidak mengenal Alkitab atau Injil itu diturunkan kepada Yesus. Tidak. Tapi makanya dogma gereja itu beda sama yang ditulis. Nanti kita akan sampaikan guys. Bukti bahwa Injil itu adalah bukan yang seperti dia sampaikan ini. Injil adalah Yesus itu sendiri. Karena arti dari kata Injil, Evangelion adalah kabar baik. Ingat ya, kabar baik itu adalah kabar yang disampaikan oleh lisan manusia, bukan manusia sendiri. Saya bukan kabar baik, tapi kabar baik adalah apa yang saya sampaikan. Ingat ya, kabar baik adalah apa yang disampaikan oleh orang itu. Kabar, namanya kabar, bukan oknum. Kabar baik adalah sesuatu yang disampaikan, bukan orangnya guys. Kalau pemberi kabar baik, baru Yesus. Ingat ya, Yesus adalah pemberi kabar baik, bukan kabar baik. Ya, Anda harus ngerti bahasa di sini. Jadi di ini nggak ngerti dengan bahasa Indonesia. Beda antara pemberi kabar baik ya dengan kabar baik yaitu pemberi kabar baik adalah oknum ya, yang memberikan kabar baik itu. Kalau kabar baik berarti benda apa sesuatu yang disampaikan guys. Ngerti ya bedanya ya. Nah itu. Jadi kalau dikatakan Yesus adalah pemberi kabar baik, oke, setuju. Yesus adalah pemberi Injil, memberitakan Injil, oke. Tapi Yesus Injil tidak guys, karena Yesus bukan kabar baik, dia adalah bukan kabar baik, dia adalah pemberi kabar baik. Kita akan lihat ayatnya ya. Buktinya Yesus Injil itu apa? Biar Anda tahu Injil itu apa. Nah ini guys saya terpaksa pindahkan ke Word ya, karena ini saya susah sedikit nih ketika hal begini-ginian ya, nggak kelihatan gitu kan. Saya akan pindahkan ke Word ya, biar Anda bisa baca ya. Nggak kelihatan guys ada wajah saya. Tapi seharusnya saya tuh sedangkan ini ke kiri bawah gitu wajah saya gitu kan. Ya sudahlah, kita akan akalin ya, kita akan pakai Word guys, kita akan copy ke Word. Nah ini biar kelihatan kan. Nah, kita akan copy nanti guys. Oke, ntar kita akan copy dulu ya.
Nah, kita copy, kita pindahkan ke Word, guys. Nah, kita akan lihat apa itu Injil. Di sini keterangannya, guys. Nah, ini nggak kelihatan ya. Bentar, gimana caranya ya? Ini nggak kelihatan, guys. Bentar. Nah, ini kita pindahkan ke bawah sini aja lah ya. Kita cut ke bawah sini. Nah, ini ya. Biar nampak. Oke. Nah, ini versi IIT draft ya. Versi IIT 2018. Ada versi yang lain lagi. Kita bacakan ya. Yesus berkeliling ke seluruh daerah Galilea, mengajar di sinagog-sinagog mereka, memberitakan Injil kerajaan. Ingat ya, memberitakan Injil. Ingat, berarti memberitakan kabar baik. Ini bukan oknum, guys. Injil ini adalah sesuatu yang disampaikan. Berarti jelas Injil bukan Yesus. Ya. Yesus adalah memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Berarti Yesus adalah pemberita kabar baik, guys. Ingat ya, sekali lagi Yesus bukan Injil. Ini bukti kalau di Injil nggak ngerti. Kalau Injil adalah kabar baik, berarti bukan Yesus, tapi kabar baik yang disampaikan oleh Yesus, guys. Dan menimbulkan segala penyakit, oke lah gitu ya. Nah, maka berjalanlah Yesus, ini versi Sabda Web ya, TL 1994. Maka berjalanlah Yesus mengelilingi seluruh tanah Galilea sambil mengajar di dalam segala rumah sembahyang mereka itu serta memberitakan Injil. Sekali lagi memberitakan Injil. Yesus memberitakan Injil. Berarti Yesus bukan Injil, ngerti ya? Saya memberitakan Injil. Berarti saya bukan Injil. Saya memberitakan kabar baik, berarti saya bukan kabar baik. Ngerti ya? Kabar baik atau Injil adalah sesuatu yang diberitakan oleh Yesus. Berarti Yesus bukan Injil. Sekali lagi guys, Yesus adalah pemberitakan Injil, oke. Yesus adalah pembawa Injil, oke. Penyampai Injil, oke. Tapi dia bukan Injil. Itu poinnya guys. Ini bahasa Indonesia sederhana loh guys, ya kan? Nih. Versi BIS 1995 ya, di Galilea, Yesus berkeliling di seluruh negeri dan mengajar di rumah-rumah ibadat. Ia memberitakan kabar baik. Ingat, ia memberitakan kabar baik. Jadi kabar baik ini diberitakan Yesus. Jadi Yesus bukan kabar baik, ya. Jadi harus paham itu guys. Jadi poinnya adalah ini ya. Oke, kita akan langsung ke video tadi. Jadi sekali lagi dia salah dan banyak orang lain Kristen tuh guys semuanya salah. Mereka mengira kesalahan fatal mereka adalah mereka mengira Yesus adalah Injil. Tidak. Yesus adalah pembawa berita Injil. Yesus yang memberitakan Injil, bukan Yesus itu Injil, guys. Itu harus dipahami ya. Berarti dari awal dia udah salah ini. Dan banyak orang Kristen itu juga begitu. Mereka nggak ngerti, nggak bisa bedakan mana itu Injil, mana itu Yesus. Ya, mereka menyamakan Injil dengan Yesus. Itulah kacau guys. Kita tahu bedanya. Mana Quran, mana Nabi Muhammad, mana Injil, mana Yesus, mana Taurat, mana Musa. Kita bisa bedakan guys. Mana Daud, mana Zabur. Kita bisa bedakan. Mereka tidak bisa bedakan. Mereka menyamakan Injil dengan Yesus. Karena beda, guys. Dan siapa kabar baik? Kabar baik itu adalah Yesus Kristus. Dan kemudian, kenapa harus ada kisah para rasul, surat-surat kiriman? Nah, kenapa harus ada? Padahal kabar baik itu yang Yesus sampaikan. Injil itu yang Yesus sampaikan. Di luar yang Yesus sampaikan, bukan Injil. Ingat ya, dari Paulus, dari yang lain itu bukan Injil. Karena Injil itu adalah yang diberitakan oleh Yesus. Gitu loh. Hanya yang diberitakan oleh Yesus. Selain itu kan Injil. Dan terbukti Yesus katakan ya, apabila seorang nabi dengan berani mengatakan apa yang tidak pernah aku katakan, yaitu Injil tadi, ya, nabi itu mengatakan selain Injil yang diberitakan tadi ya, itu maksudnya, atau dengan berani mengajarkan apa yang tidak pernah aku perintahkan untuk ajarkan padanya, aku katakan atau ajarkan padanya, yaitu Injil tadi, Yesus cuma mengajar atau mengatakan tentang Injil, tidak pernah menceritakan yang lain. Kalau ada nabi yang berani melakukan itu, maka nabi itu harus mati. Anda lihat sekarang matinya Lukas gimana? Matius dan lainnya. Ada yang disalib terbalik, dipancung kepalanya oleh Kaisar Nero, diseret kuda sampai mati. Itulah ancaman Yesus nyata, guys. Makanya jangan coba-coba ubah Injil yang Yesus telah beritakan. Yesus beritakan Injil, itu yang Anda beritakan. Jangan Anda beritakan tentang Yesus. Nggak ada hubungannya. Yesus beritakan tentang Injil, tapi Anda malah beritakan tentang Yesus. Nggak nyambung. Ada malah itu sejarah namanya. Oke, sejarah oke lah. Tapi itu bukan Injil gitu loh. Ada yang memberitakan Injil, bukan sejarah tentang Yesus gitu loh. Nah, lalu ada lagi surat Paulus pada jemaat Roma. Ini lain lah. Jadi jelas sekali nggak pernah Yesus ajarkan. Karena Yesus katakan ya,
Apabila seorang nabi dengan berani mengatakan apa yang tidak pernah aku katakan atau mengajarkan apa yang tidak pernah aku perintahkan untuk ajar kepadanya, nabi itu harus mati. Yesus tidak pernah mengajarkan, memerintahkan, mengatakan tentang Paulus pada jemaat Roma, ya, sudah sejarah tentang dia itu nggak pernah, guys. Makanya mereka ini harus mati. Nah, lihat bagaimana mati mereka gitu kan. Gitu ya, ada kitab Wahyu juga. Nah, perbedaan pewahyuan Al-Quran dengan Kristen itu sangat jauh berbeda ya. Kalau Al-Quran diwahyukan kepada satu orang saja. Sama, Injil juga gitu. Dia kata Yesus, sesungguhnya aku pergi mengajar rumah ibadah dan memberitakan Injil. Yesus yang memberitakan Injil gitu, nggak ada yang lain, guys, gitu loh. Jadi sekali lagi sama, Injil diberitakan oleh Yesus, Al-Quran oleh Muhammad, itu sama, guys. Jadi luar itu bukan Injil atau Quran, luar itu. Dalam budaya yang sama, zaman yang sama, dan bahasa yang sama. Itu pewahyuan Quran. Tapi pewahyuan Alkitab itu berbeda. Diwahyukan kepada banyak orang. Ya, kalau Alkitab saya setuju. Tapi kalau Injil bukan gitu. Kalau Alkitab ya dengan banyak orang oke. Ya, makanya jadi tarif itu. Karena banyak orang, guys. Jadi Injil tuh diubah-ubah, ditambah-tambah, sisipin dengan surat Paulus, itu dinamakan dengan tarif tadi gitu. Kan? Nah, kalau Injil tidak. Injil itu tetap dari Yesus saja gitu. Yang disampaikan oleh Yesus. Kalau baik itu. Orang-orang yang khusus dipilih oleh Tuhan untuk menerima wahyu ini dan menulisnya. Dan akhirnya, tradisi dengan Yesus ajarkan. Saya ada buat tuh beberapa video tentang ajaran Yesus ya. Tentang bagaimana hukum cerai, bagaimana hukumnya zina, ya beberapa hukum lainnya. Itu saya sampaikan, guys. Anda bisa nonton video saya sebelumnya. Tapi itu lengkap. Nanti kapan-kapan saya akan buat lebih lengkap lagi versinya gitu kan. Kita akan lihat ajaran Yesus itu seperti apa lengkapnya gitu. Kalau nanti saya punya kesempatan ya, kalau saya ada waktu nanti saya akan coba buat hal itu, guys. Kita tahu bahwa Yesus itu nggak pernah mengajarkan sunat hati, dia nggak pernah mengajarkan bahwa bobi itu halal, dia nggak pernah mengajarkan lagi yang lain, yang nyanyi dan sebagainya, guys. Nah, kita akan coba nanti kapan-kapan buat videonya. Mereka itu berbeda zaman, berbeda budaya, berbeda bahasa. Nah, makanya Yesus sampaikan ya, waspada terhadap nabi palsu. Mereka datang kepadamu sebagai domba, sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Nah, ada orang-orang yang pura-pura mengaku sebagai pengikut Yesus. Mereka nyamar sebagai domba, yaitu pengikut Yesus. Padahal mereka adalah serigala buas. Nah, itulah mereka, guys. Mereka nyamar sebagai pengikut Yesus, lalu mengajarkan apa yang tidak pernah Yesus ajarkan, atau ajarkan apa yang tidak pernah Yesus ceritakan untuk katakan padanya, yaitu Yesus Tuhan, sembahlah dia, hukum sunat hati, ya kan, apalagi yang lainnya itu kan. Nah, jadi sekali lagi ya Yesus memperingatkan tentang akan datangnya nabi palsu gitu, yang akan mengubah ajarannya, guys. Jadi sangat jauh berbeda ya. Itu konsep pewahyuan menurut Islam dan Kristen. Sangat jauh. Ya, karena yang Kristen tidak berdasarkan pada kata-kata Yesus atau Alkitab, meskipun klaimnya adalah pengikut Kristus, gitu kan. Mereka berdasarkan dari dogma gereja, guys, dogma dari bapak-bapak gereja, gitu. Berbeda. Jadi kenapa harus ada kisah para rasul, ada surat-surat kiriman dan juga wahyu? Kenapa? Juga ada sejarah tentang Yesus, di mana itu beda-beda. Lukas menuliskan silsilah Yesus begini, Matius begini. Padahal kalau pakai logika, Yesus tuh nggak punya silsilah, karena dia nggak punya bapak, guys. Yang satu kan dia dari bapak gitu. Nah, itu pun mereka masih beda-beda gitu. Nah, jadi kenapa ada begitu gitu? Kenapa ada tulisan manusia di kitab suci? Itu masalahnya. Kenapa ada tulisan manusia? Karena kita tahunya kitab suci itu dari Tuhan, ya, bukan dari manusia. Jadi kalau ada kitab suci berasal dari manusia, itu berarti kitabnya manusia, guys. Karena manusia itu nggak suci. Kalau misalnya ada katanya itu kitab suci, tapi yang nulis itu manusia. Dalam artian bukan nulis dalam artian nyalin dari kata-kata nabi itu ya, tapi nulis berdasarkan pikiran mereka gitu. Mereka mengkaji tentang sejarah Yesus. Itu kan bukan kitab suci namanya, itu hanya buku sejarah gitu. Jadi sekali lagi ya, kitab suci adalah kenapa suci? Karena berasal dari Tuhan, 100%. Nggak ada tulisan tangan manusia yang dibuat dari isi kepala manusia, guys. Seperti Alkitab yang ada surat Paulus pada zaman Roma dan sebagainya, itu adalah isi kepala Paulus, bukan firman Tuhan, guys. Sekali lagi. Apa itu juga disebut kitab suci atau masuk dalam daftar kitab sucinya orang Kristen? Karena wahyu. Contoh kayak Lukas dan lain itu beda tentang sisa Yesus. Bagaimana bisa Tuhan menfirmankan sesuatu yang berbeda? Itu faktanya. Kok bisa sama Lukas difirmankan sisa Yesus begini, di Matius begini lagi, beda lagi? Nggak mungkin. Tuhan tuh seragam, guys. Kalau dia kasih informasi pada satu orang, yang lain juga sama gitu. Maka jelas itu bukan dari Tuhan, tapi dari kepala mereka, maka berbeda, guys. Gitu loh.
yang diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang dipilihannya tadi itu semuanya berasal dari Allah sendiri. Ya, ya. Yang berasal dari Allah itu Injil yang diberitakan oleh Yesus. Lainnya itu bukan dari Allah. Itu semuanya adalah firman Allah. Mari kita melihat di dalam 2 Timotius 3 ayat. Itu perjanjian baru, bukan kata Yesus gitu. Yang diambilnya ini guys. Makanya ini ya, kita nggak percaya dengan lain yang Yesus sampaikan. Karena Injil itu adalah kabar baik yang Yesus beritakan. Bukan dari Paulus atau lain-lainnya guys. 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Nah, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu kata theopneustos itu semuanya adalah 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius. Nih, coba Anda pakai logika Anda. Kalimatnya begini nih. Segala tulisan yang diilhamkan Allah yang memang bermanfaat untuk mengajar, untuk mengajarkan, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan menjadi orang dalam kebenaran, ya. Berarti kalau gitu semuanya dari Allah kalau gitu. Misal ada orang menulis nasihat nih, dia mengajar, kan tidak guys. Berarti ini jelas ini hal yang tidak masuk akal gitu, ya kan? Kalau ini parameter bahwa ini adalah dari Tuhan. Karena banyak tulisan yang manfaat untuk mengajar kan, menjadi yang salah dan memperbaiki kelakuan dan untuk ditolong dalam kebenaran banyak kan. Jadi sekali lagi guys ya, berarti ini bukan patokan bahwa ini dari Allah gitu. Tapi kita lihat dari Allah itu adalah yang Yesus sampaikan, yaitu Injil, kabar baik yang Yesus beritakan dari Allah guys, bukan dari yang lain gitu kan. 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Nah, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu kata theopneustos itu artinya adalah keluar dari Allah. Jadi segala tulisan, segala firman Allah yang diwahyukan kepada orang-orang pilihan dan kemudian dicatat tadi itu dihembuskan langsung oleh Allah. Artinya itu keluar langsung dari. Ya, itu bukan Yesus sampaikan. Yesus katakan ya, orang nabi yang berani mengatakan apa yang dia pernah aku katakan atau perintahkan untuk ajarkan padanya, katakan untuk aku perintahkan untuk ajarkan atau katakan padanya, nabi terus mati. Dan lihat bagaimana matian mereka gitu. Allah. Jadi itu semuanya adalah firman Allah. Kemudian kita juga melihat di dalam 2 Petrus 1 ayat 21. Jadi firman Allah itu ditulis bukan karena kehendak manusia, melainkan oleh karena dorongan Roh Kudus. Ya. Jadi sekali lagi guys ya, ini adalah klaim gitu. Dan ini tidak disampaikan oleh Yesus ya. Karena logikanya adalah nubuat. Berarti kalau gitu nggak ada patokan jelas tentang nubuat gitu, ya kan? Nggak ada patokan. Berarti kalau gitu yang orang-orang bicarakan tentang masa depan itu semua benar gitu. Enggak guys. Makanya nubuat itu hanya disampaikan oleh nabi, ya, bukan oleh lainnya gitu guys. Itu poinnya. Kalau gitu peramal betul dong? Enggak. Ya, makanya ini logikanya berarti dia berkata ya, kalau ini kita percayai ya. Karena ini kan perjanjian baru, bukan kata Yesus ya. Kalau kata Yesus kita percaya seperti ini contohnya, berarti peramal itu semuanya itu berasal bicara sama Allah guys. Faktanya bukan demikian kan. Jadi orang-orang pilihan yang dipilih Allah untuk menulis firman Tuhan tadi itu bukan karena kehendaknya sendiri, tapi murni mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana bisa bukan murni kehendaknya? Contoh seperti surat Paulus kepada jemaat Roma. Itu kan jelas kalau saya buat surat ya, itu kan kehendak saya sendiri. Ya, saya nuliskan surat gitu pada jemaat Roma gitu. Intinya adalah guys, itu soalnya pun kalau mau dibuat pun tidak bisa masuk kitab suci. Kitab suci itu adalah dasar dari nabinya gitu. Jadi saya katakan dia, aku memberitakan Injil. Berarti Injil itu diberitakan Yesus, bukan oleh Paulus dan lain sebagainya. Kalau mereka pun mau memberitakan Injil itu harus sesuai dengan Yesus beritakan. Yesus sampaikan ini, mereka sampaikan sama. Berarti semua yang mereka beritakan itu harus berasal dari mulut Yesus. Berita Yesus. Gak bisa dari kepala mereka sendiri guys. Berarti itu buktinya kalau ini mereka melakukan tarif yang bukan Injil, mereka katakan Injil gitu. Mereka masukkan sebagai kitab suci. Padahal Injil itu adalah semua yang diberitakan Yesus. Berarti dari kata-kata Yesus saja. Misal saya mau menyampaikan Injil, memberitakan Injil. Ya saya akan copy paste proses apa yang Yesus beritakan, Injil yang Yesus beritakan. Saya tidak dari kepala saya sendiri, memang aku bahwa saya terima wahyu enggak guys.
Itu poinnya. Jadi meskipun dalam penulisan Alkitab Tuhan tidak sepenuhnya membuat manusia itu seperti robot, jadi firman Allah itu tetap diilhamkan oleh Allah dan si penulis dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kalaupun ada perbedaan sedikit-sedikit itu bukan berarti suatu kesalahan. Perbedaan itu yang namanya bukan dari Tuhan, karena Tuhan tuh nggak mungkin menginformasikan sesuatu yang berbeda, apalagi semuanya silsilah, ada yang miss dan segala macamnya. Tuhan tuh kan mana tahu, jadi nggak mungkin informasinya miss, dia sampaikan ke saya atau lain tuh pasti sama, guys. Nggak mungkin sampaikan saya istri saya Yesus begini, sama saya itu berbeda lagi. Itu berarti bukan dari Tuhan, berarti itu ngarang masing-masing berarti. Tuhan itu adalah Maha Tahu, dia nggak mungkin menyampaikan informasi yang berbeda. Pasti sama, guys. Karena Tuhan cuma satu kan. Kecuali kalau Tuhannya dua atau isi kepala orangnya dua gitu. Gitu loh, guys. Logika berpikirnya. Itu saling melengkapi satu dengan yang lain. Ingat, firman Tuhan tidak melengkapi gimana? Kalau beda teks ya beda konteks. Tapi kalau satu yang dibahas sama, contoh siswa Yesus, itu gimana bisa melengkapi coba? Ini beda. Gimana cara melengkapinya yang beda ini coba, guys? Apa ini siswa ini yang kosong dimasukkan yang ini? Apa ini yang berbeda ini dua-dua digabung? Kan nggak bisa gitu. Kalau sesuatu yang sama itu nggak bisa dilengkapi. Jadi sekali lagi ya ini memang dia ini nggak jujur, guys, dalam menyampaikan materi gitu. Tidak diwahyukan kepada satu orang, tapi kepada banyak orang pilihan dalam bahasa yang berbeda, zaman yang berbeda, dan budaya yang berbeda. Itu ingat Yesus pernah mengatakan ya, sesungguhnya aku dapat memberitakan kepada kalian semuanya. Ingat, berarti Injil itu diberitakan Yesus semuanya, tapi belum bisa menyampaikan semuanya, guys, ya. Tapi aku harus pergi. Tapi aku akan minta kepada Bapakku untuk mengutus seorang penolong yang lain. Ingat ya, hanya seorang, guys. Yesus katakan yang nanti akan menyampaikan itu adalah seorang penolong yang lain. Yesus adalah seorang penolong. Yesus minta kepada Allah itu seorang penolong yang lain. Berarti orang di luar Yesus satu orang, guys, seorang penolong, bukan banyak. Dia akan mengatakan apa yang didengarnya. Berarti dia punya mulut, punya telinga. Berarti dia mendengar, dia mengatakan gitu kan. Nah, dan dia akan memberitahu tentang hal yang datang gitu, yaitu nubuat tadi ya, mengenai hari kiamat, mengenai datangnya Dajjal, Majus. Itu cuma seorang penolong gitu. Nah, berarti kalau ada orang ngaku nabi setelah Yesus itu banyak, ya, orang dapat wahyu banyak, sudah dapat wahyu, itu berarti lebih dari satu penolong gitu. Yesus cuma mengisarkan akan datangnya seorang penolong setelah dia pergi. Berarti kalau ada lebih dari satu, itu dipastikan palsu. Ya, sesuai yang kata Yesus, waspadalah terhadap nabi palsu. Apalagi mereka mengaku sebagai domba punya Yesus. Sungguhnya mereka adalah serigala buas. Berarti dapat dipastikan dari statement Yesus ini semuanya adalah palsu. Ya, semua yang mengaku-ngaku pengikut Yesus yang mengajarkan dengan beda dengan apa Yesus ajarkan itu palsu. Karena Yesus katakan dia hanya akan minta pada Bapaknya seorang penolong yang lain. Jadi seorang penolong, guys, bukan banyak seperti yang dia iklan dari dulu ini kan. Dan dia akan memuliakan aku, memuliakan Yesus, ya, dimana dia memang Tuhan Nabi gitu, kemudian sebagai utusan gitu. Itu loh, guys, logika berpikirnya. itulah proses pewahyuan Alkitab. Dan kemudian yang kedua, contoh yang mengalami tahrif menurut Ustadz itu tadi itu adalah Kejadian 22 ayat 2. Seharusnya itu Ismail yang dikorbankan, bukan Ishak. Nah, ini sudah saya sampaikan tadi kajiannya, juga ada video sebelumnya. Jadi ini makanya ini ini jelas sekali tambahan, guys. Karena logikanya ya, Ishak itu ada di Gunung Paran, padang Gunung Paran. Yang sama Ibrahim itu adalah Ismail. Seperti saya yang sudah sampaikan tadi kajiannya. Guys. Jadi kenapa sih mereka ini ngarep sekali yang akan dikorbankan oleh Abraham adalah Ismail? Karena kita lihat konteksnya gitu kan. Konteksnya kok bisa begini gitu. Loh, guys. Makanya ini semuanya menjadi berhubungan. Jadi kalau jadi kan tidak tertulis Ishak, percaya Ishak gitu. Kan ada kronologinya kan. Jadi begini loh. Saya menyuruh istri saya untuk istri kedua saya untuk pergi. Ya kan? Saya dudukkan anak saya ke bahunya beserta bekal lah gitu. Nah, lalu saya sebutkan itu anak saya itu adalah yang saya pergi istri kedua itu adalah Ismail. Orang kan bertanya, Bapak nggak salah tuh Pak. Bapak kan bilang
bapak dudukkan anak bapak ke bahu orang itu, terus bapak kasih bekal di bahu orang itu juga. Kok bisa bapak bilang Ismail, Pak? Anak bapak Ismail kan 14 tahun gitu. Orang cerdas akan bertanya gitu. Oh dia sendiri nggak? Oh iya iya, oh iya. Dia percaya aja. Oh berarti dia nggak memikir itu tuh bener nggak sih anak 14 tahun itu dinaikkan di bahu guys? Anda bayangkan ya bagaimana ibu-ibu emak-emak gitu kan diletakkan di bahunya anak 14 tahun. Itu kacau logikanya guys. Jadi orang Islam itu cerdas. Kita mempertanyakan, nggak pernah terima mentah-mentah seperti yang dibuli lakukan guys. Padahal jelas-jelas di dalam Alkitab itu ditulis bahwa yang akan dikorbankan adalah Ishak. Ya, mungkin mereka mengharap lah ya, kalau Muhammad kan keturunan Ismail, jadi seperti itu yang dikorbankan harus Ismail, bukan Ishak, karena Ismail. Justru kalau Ishak justru lebih kacau lagi. Kenapa? Kalau memang itu Ishak ya, kenapa mereka tidak mengikuti contoh yang Ishak berikan? Ishak Ibrahim melaksanakan korban ya, raya kurban, kenapa mereka tidak? Itu poinnya gitu guys. Gitu. Jadi sekali lagi ya, banyak di sini yang tidak sinkron mereka dengan ajaran Ibrahim. Kita umat Islam sangat sinkron ya. Bagaimana semua itu terjadi ya, ajaran Yesus, Musa, Ibrahim itu sama dengan Islam guys. Karena mereka memang seorang Muslim dan mereka beragama Islam. Dia dari kesamaan dari ajarannya. Tapi Kristen ini beda ajarannya. Jadi seharusnya mereka bertanya, kok ajaran kita beda sama mereka gitu ya? Itu seharusnya pertanyaan. Kalau dia mau berpikir kritis dan cerdas guys. Tapi kalau tidak ya dia cuma terima gitu aja. Oh, terus ini Isa kok gitu. Apa mempertanyakan kenapa kok anak-anak 14 tahun itu kok diletakkan di bahu gitu. Itu berarti seharusnya bukan anak 14 tahun, tapi anak 22 tahun itu Ishak bukan Ismail. Adalah anak yang sulung gitu ya, anak pertama, anak yang tua gitu ya. Mereka tidak tahu bahwa pengorbanan yang dilakukan oleh Abraham, yaitu Ishak yang akan dikorbankan itu setelah Ismail diusir dari. Kan, yang diusir itu adalah Ishak, karena umur 2 tahun. Yang layak diletakkan di sebahu, yang masuk akal dilempar, dibuang ke bawah semak, dan yang masuk akal diangkat sebagai anak maupun digendong guys. Kalau 14 tahun tidak mungkin dilakukan seperti itu gitu. Itu logika kita ya. Rumahnya. Jadi begitu ceritanya. Dan kemudian dan ingat, keturunan yang sah dari Abraham itu adalah Ishak dan Ismail. Dua, bukan hanya Ishak saja. Karena Allah berjanji akan memberkati keduanya. Ishak diberkati, Ismail juga gitu. Kenapa? Karena berasal dari istri yang sah. Gitu. Kecuali kalau sama Hagar dia berzina gitu kan. Tapi sah dari istrinya guys. Istri pertama dan istri kedua. Itu artinya anak sah keduanya adalah Ishak dan Ismail. Bukan hanya Ishak saja guys. Gitu. Tahrif yang kedua itu ada di dalam Ulangan 18 ayat 18. Jadi menurut Pak Ustadz ini tadi itu ada kata yang ditambahkan yaitu en Israeli dalam terjemahan Living Bible tahun 1971. Seharusnya kitab suci itu berbunyi demikian. I will rise up for them a prophet like you from among their brethren. Tapi dalam Today English Version dituliskan I will send them a prophet like you from among our people. Jadi dari antara orang mereka sendiri dengan diantara kalian itu beda guys. Diantara kalian itu ada suku-suku situ, semua suku gitu. Kalau di antara orang kalian itu adalah di antara internal aja guys. Jadi ini adalah dua kata yang berbeda gitu. Jadi yang kedua tadi itu adalah memperkecil skopnya gitu. Kalau yang tadi adalah skopnya lebih besar, ya. Itu bisa berbeda guys. Kalau kita melihat makna dalam bahasa Inggrisnya gitu. Ini yang mengalami tahrif atau perubahan. Benarkah ini mengalami tahrif? Juga contoh kayak ini saya ya. Dulu tuh masih berkata ya, akulah guru dan tuan. Tiba-tiba berubah jadi akulah guru dan tuan. Karena nyambung guys. Tuan jadi Tuhan. Padahal bahasa Inggrisnya loh. Guru dan tuan itu masih sebanding, equal. Tuan guru, tuan tanah. Kalau guru dan tuan enggak. Karena tuan itu tidak ada yang sama sebanding sama serupa dengan dia guys. Ya, tuan itu bukan guru, bukan murid, bukan rabi dan segala macam, bukan nabi. Tuhan ya Tuhan itu. Enggak ada yang sebanding dengan dia guys. Gitu. Makanya nggak mungkin tuan itu adalah guru. Akulah guru dan tuan tak mungkin. Itu pasti aku dan guru dan tuan. Tapi itu ditarif, diubah
terjemahannya menjadi Tuhan, guys. Itu udah fatal itu. Mengubah Tuhan jadi Tuhan itu fatal. Kalau misalnya nanti ada Tuhan Takur, jadi Tuhan Takur itu kacau, guys. Itu kacau loh. Mengubah Tuhan jadi Tuhan itu kacau, guys. Atau perubahan, mari kita melihat di dalam teks aslinya. Kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya, di dalam Ulangan 18 ayat 18 itu sebenarnya itu memang bukan masalah ya, hanya perbedaan terjemahan yang tidak berpengaruh kepada arti sebenarnya. Kenapa saya bilang tidak berpengaruh kepada arti sebenarnya? Contoh tadi, An-Israel itu kan berarti kan orang Israel. Itu udah fatal, guys. Berarti mengunci di orang Israel gitu. Berarti Ismail yang masuk gitu. Itu maksudnya fatal. Cuma kalau dihilangkan kata An-Israel, itu terbuka kan berarti. Jadi dari Israel dan saudaranya Israel itu Ismail juga bisa gitu. Nah itu bukti kalau terjemahan itu bisa fatal kalau dikunci seperti itu, guys. Gitu loh. Makanya kalau ketika ada perbedaan, ketika ada kata An-Israel dengan tidak ada itu berbeda jauh, guys. Kalau ada katakan An-Israel, udah pasti nggak bisa ngomong tentang Ismail. Karena dari Israel gitu. Ismail bukan Israel. Tapi kalau dikatakan dari antara saudara sebangsa mereka, ada kata Israelnya, itu bisa masuk Ismail. Karena saudara sebangsa Israel adalah Ismail gitu. Yang berpikir seperti itu, guys. Ini gampang sekali loh kalau Anda mau berpikir. Karena baik I will rise up ataupun I will send, artinya tetap sama kan, bahwa Tuhan. Ya, tapi Anda tidak ngomong tentang An-Israel. Apa itu arti kata An-Israel? Ini yaitu adalah orang Israel. Itu yang harus Anda sampaikan. Itu yang fatal di situ. Akan mengutus membangkitkan seorang nabi dari tengah-tengah orang Israel. Kalau Tuhan berbicara kepada Musa, yaitu kepada orang-orangnya Musa, kepada their brothers, kepada saudara-saudara mereka. Saudara-saudara mereka siapa? Orang Israel. Kalaupun itu dituliskan menjadi own people, atau tadi apa ya, dituliskan menjadi Israel. Own people, ya, own people, dituliskan menjadi own people, ya itu kan orang-orang mereka gitu kan, orang-orang mereka sendiri. Nah, kalaupun juga diganti menjadi an Israeli, ya tetap artinya siapa? Orang-orang Israel. Tidak mengurangi arti sebenarnya. Kalau kita Poinnya adalah ayatnya tuh ngomong ya, dari antara sesama bangsa kalian gitu. Sesama saudara sebangsa kalian, saudara ya. Bukan, jadi kalau ada kata saudara, berarti bukan orang itu. Kalau saudara Israel, itu apakah Israel? Tidak. Berarti Ismail. Karena Israel punya saudara namanya Israel. Sama kayak saya. Dari antara saudara saya, berarti bukan saya. Berarti dari adik saya atau kakak saya gitu. Nah itu punya. Jadi kalau dikunci jadi Israel, itu jelas menjadi nggak ada kata saudara. Jadi bedanya adalah dari antara saudara kalian dengan dari antara orang kalian, yaitu Israel. Itu beda loh, guys. Jadi lu harus ngerti akan perbedaan itu gitu kan. Bingung, kita bisa melihat di dalam bahasa aslinya. Jadi begitu ya. Mungkin mereka menuduh ini dipalsukan. Seharusnya ini adalah Nabi Muhammad gitu ya. Ya maunya sih seperti itu. Mereka hanya bisa. Karena kalau dilihat betul ya kalau dipaksakan itu Israel, coba lihat. Kan cuma tinggal Yesus sama Nabi Muhammad lagi habis itu kan. Nah, Yesus mirip Musa nggak? Nggak mirip sama sekali, guys. Jauh beda. Musa menikah, Yesus tidak. Musa cuma nabi, Yesus dituhankan. Ya, Musa bawa agama yaitu Islam ya, atau Yahudi lah, anggap orang lain anggap Yahudi. Tapi sama-sama bawa agama, Yesus tidak kan. Nah, lalu ya Musa berperang, Yesus tidak gitu. Jadi sekali lagi ini mirip Yesus apa tidak? Tidak. Jadi kalau dipaksakan pun ya ikut Israel pun tidak nyambung dengan Yesus, guys. Berarti ini memang untuk Nabi Muhammad yang cocok dengan Nabi Musa gitu. Yang sama banyak kemiripan itu, guys. Misalnya menuduh-nuduh saja gitu ya. Alkitab dipalsukan, Alkitab sudah tidak murni lagi. Itu karena tadi Injil itu adalah kabar baik yang Yesus beritakan. Berarti di luar kabar baik yang Yesus beritakan itu adalah Injil palsu. Ya, karena Injil hanya yang berupa yang Yesus beritakan. Berarti berita Yesus lah Injil, bukan Yesus itu sendiri, guys. Atau surat Paulus pada zaman Roma atau lain sebagainya. Ya, itu yang harus dipahami. Nah, kalau begitu, Pak Ustadz, saya mau bertanya, kalau Alkitab menurut Anda sudah makanya ngaji, gitu kan. Jadi jangan Anda samakan dengan kitab Anda, beda. Jadi saya akan sampaikan. Jadi nggak pernah ngaji, makanya bingung deh, guys. Ubah-ubah gitu ya.
Bagaimana dengan Al-Quran, kitab suci Anda? Apakah kitab suci Anda sejak itu diwahyukan dan ditulis tidak mengalami perubahan? Ya. Saya cuma mau bertanya satu saja dari buku ini, dari buku Utsman bin Affan. Jadi penulisnya adalah Muhammad Hussein Haikal, antara kekhalifahan dengan kerajaan. Saya akan bertanya di halaman 125, 126. Jadi bunyinya seperti ini. Mushaf Utsman. Utsman memerintahkan kepada Said bin Sabit Al-Ansari untuk menuliskan mushaf itu dan diimlakan oleh Said bin As al-Umawi dengan disaksikan oleh Abdullah bin Subair dan Abdurrahman bin Haris bin Hisham al-Maksumi. Kepada mereka dimintanya jika ada yang mereka perselisihkan supaya ditulis menurut logat mudar. Ya, yang disisihkan itu adalah logat ya, logat. Misal gini, kayak gini nih. Ini kan ada kalimat nih, Utsman memerintahkan kepada Zaid. Kalau kita pakai logat Minang, jadi Utsman memerintahkan, saya nggak begitu apa ya kalau pakai ini ya. Bahasa Minangnya mungkin Utsman dia tahu. Utsman memerintahkan, itu hebatnya kalau logat Minang kan. Utsman memerintahkan kepada Zaid bin Sabit. Nah, bahasa Jawa, kalau logat Jawa, Utsman memerintahkan kepada Zaid bin Sabit bin Al-Ansari. Nah, itu logat Jawa. Logat Batak beda lagi. Utsman memerintahkan kepada Zaid. Nah, logat guys. Jadi tetap yang dibaca itu sama. Cara bacanya nadanya beda. Itu nama logat. Jadi yang di apa namanya? Yang logat itu adalah apa? Jadi titik bacanya itu berbeda logat ya. Karena penekanannya gitu. Misalnya ada kalimat yang tadi lah. Ini kalimat ini adalah artinya sama tapi logatnya beda-beda. Orang Madura mungkin bilang Utsman memerintahkan gitu kan. Nah, ada lagi yang logat Melayu. Ya. Jadi logat itu bukan logat itu hanya gaya gaya penyampaian gitu, logat gitu. Logat Madura beda sama logat Melayu, logat Jawa. Jadi ini bukan berhubungan dengan teks yang artian berbeda makna, tapi logat. Cara nyampaikan guys, logat gitu. Logat Betawi, logat Madura beda. Coba Anda suruh orang Betawi yang asli ya, jangan yang orang Betawi yang kece. Orang Betawi asli, ada dudukan nih. Orang Betawi asli, orang Madura asli, orang Jawa asli, Batak asli. Coba suruh baca buku yang teks Indonesia, pasti akan beda logatnya gitu. Nah itu masalah logat ya. Jadi sekali lagi nggak ada masalah dari perbedaan teks gitu. Itu yang perlu dipahami guys. Jangan paham ini kunci di sini logat itu ya. Ingat logat ya. Itu yang kunci ya. Sebab Quran diturunkan kepada orang dari mudar. Sesudah penulisan itu selesai didasarkan pada satu macam bacaan, Utsman memerintahkan untuk. Jadi gini misalnya nih, para sahabat Nabi kan orang mudar, gitu kan, ya kan. Nah, ini Nabi menyampaikan Al-Quran itu kepada orang-orang mudar. Nanti orang mudar akan menyampaikan kepada orang lain, gitu. Nah, sama kayak gini nih, misalnya Presiden Jokowi menyampaikan suatu perintah itu kepada orang Jawa. Nah, orang Jawa menyampaikan kepada orang Madura, menyampaikan kepada orang Batak, menyampaikan kepada orang Bali dan lain sebagainya. Nah, yang tulis itu adalah yang disampaikan Jokowi kepada orang Jawa, gitu guys. Karena nanti kalau pakai logat ini beda lagi gitu kan, ngerti kan? Ngerti nggak? Jadi itu agar supaya seragam kepada siapa Nabi itu menyampaikan firman itu awalnya gitu. Seragam itu sebenarnya sama, cuman masalah logat gitu. Karena kalau nanti logat beda-beda kan nggak seragam. Ini hanya untuk penyeragaman guys, penyeragaman logat. Misal kayak gini lah, misalnya kayak ejaan lama. Ejaan lama itu kan misalnya kan akue, mengakue gitu. Nah itu logat lama, ya kan? Beda dengan logat Betawi lainnya. Ada diseragamkan. Jadi logat Betawi disatukan dengan jadikan logat ejaan lama. Itu loh guys. Kalau dia bikin seperti itu. Tapi isinya tetap sama gitu. Logat ini bukan suatu masalah logat. Ya. Gak ada hubungan sama perubahan teks gitu. Dalam segi arti gitu kan. Menuliskan satu mushaf untuk Syam, satu mushaf untuk Mesir, satu mushaf dikirimkan ke Basrah, satu mushaf untuk Kufah, untuk Mekah. Tadi ingat satu lagi ya, Al-Quran itu metode dihafal. Sehingga mushaf-mushaf itu hanya untuk membantu bagi orang-orang yang tidak hafal. Bagi orang hafal nggak perlu lagi mushaf guys, semua ada di kepala mereka.
Dan itu semua sama. Kenapa? Karena metode dia hafal. Para sahabat Nabi itu menerima wahyu, menerima Quran dari Nabi ya, berupa lisan Nabi, menyampaikan ya, beritakan Quran ya, dari lisan Nabi, sama kayak Yesus memberitakan Injil lisannya. Itu juga Nabi Muhammad tuh memberitakan Al-Quran dengan lisannya. Sahabat menerima, menghafal, dan mereka mencatat. Ya, cuma dengan logat masing-masing. Sahabat dari Mudar dengan logat Mudar. Sama kayak misalnya kayak sahabat dari Melayu dengan logat Melayu, dari Betawi logat Betawi. Hanya logat, guys. Bahasa apa? Logat daerah gitu. Nah, maka disamakan dengan logat Indonesia gitu, guys. Nanti ya. Ini memang masalah logat, bukan masalah dari perbedaan teks gitu. Apakah dikirimkan satu mushaf dan untuk Yaman juga satu mushaf? Satu mushaf ditinggalkan di Medan. Itulah Islam ya. Jadi kayak begini deh, kayak buku kayak teks Pancasila. Ya, sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, yang kedua adalah kemanusiaan yang beradab. Nah, jadi ada logat lain, logat Minang misalnya. Pertama adalah ketuhanan nan cie. Nomor dua adalah kemanusiaan nan adil dan radok. Kan beda logat gitu. Maka disatukan, udah deh. Logat ini nggak usah dipakai, logat Minang, logat Jawa, kita pakai logat Indonesia. Itu guys, penyatuan itu, ngerti kan? Sama artinya. Ketika Anda katakan ketuhanan yang Maha Esa dengan ketuhanan nan cie, sama artinya. Ya kan? Kemanusiaan yang beradab, kemanusiaan nan adil dan beradab, sama artinya gitu. Cuman logatnya beda. Nah, disatukan oleh Utsman. Jadi makanya anak kenal dengan Al-Quran yang sekarang. Satu logat gitu, yaitu logat Mudar, guys. Itu poinnya. Karena nanti logat beda-beda kan kacau ini ya. Gitu loh. Jadi semuanya tuh menghafal dalam logat Mudar itu. Kalau sekarang kayak menghafal dalam logat Indonesia, bukan logat Melayu, jadi kalau ada yang menghafal logat Melayu, Anda harus menghafal dengan logat penyeragaman, yaitu logat Indonesia gitu. Itu poinnya, guys. Logat aja gitu, logat. Biar seragam gitu. Karena nanti kalau orang ini pakai logat Mudar, logat ini lagi, logat ini, nah, kan nanti kacau. Makanya disamaratakan biar seragam gitu, guys. Itu poinnya. Madinah. Umat sudah puas dengan semua mushaf ini dan orang menamakannya mushaf Utsman sebab ditulis atas perintah Utsman, kendati tidak ditulis dengan tangannya sendiri. Sesudah mushaf-mushaf itu dikirimkan ke kota-kota tadi dan khalifah mewajibkan supaya bacaan itu yang dipakai, ia memerintahkan mushaf-mushaf yang lain dikumpulkan dan sama kayak tadi ya, ada teks bahasa Indonesia, tapi dihubungkan dengan teks Melayu, teks Minang. Nah, itu dikumpulkan, biar dibakar, biar apa? Biar orang ngomong satu logat gitu. Logat Indonesia. Biar apa? Biar bersatu, guys. Biar nggak timbul fitnah gitu. Coba ada bayangkan nanti ada orang ya yang nggak ngerti nih. Itu Quran itu ditulis dalam logat Melayu loh. Ini loh. Orang nanya kan, ini logat Melayu, guys. Logat Minang misalnya. Sama aja artinya nih. Ketuhanan nan cie dengan ketuhanan yang Maha Esa itu sama aja, guys. Ini orang kan enggak beda kok, ini misalnya ketuhanan cie, ini kita Mesa. Sama. Makanya untuk mencegah hal itu, satukan jadi pakai logat Indonesia, atau logat Mudar tadi kan. Itu poinnya gitu. Jadi orang tuh nggak ada peluang untuk menuduh, guys. Karena orang-orang ada yang ngerti kalau ini cuma masalah logat gitu. Ngerti kan? Ketuhanan cie katakan beda dengan ketuhanan Mesa. Padahal itu sama, hanya logatnya beda, guys. Itulah poinnya. Ya, biar Anda paham gitu loh. Dibakar. Pertanyaan saya adalah, kalaupun pada waktu itu ditemukan oleh Hudzaifah bahwa ada perbedaan bacaan Quran logat ya, logat sekali lagi logat. Bukan isinya gitu, bukan makna, cuman logat. Negara di Irak, Syam dan Hijaz. Kenapa? Karena perbedaan tadi itu, mushaf sebelum Utsman yang ditulis oleh Abu Bakar harus dimusnahkan, dirobek-robek dan di situ ada dikatakan dirobek-robek ya, cuma dibakar, dimusnahkan yang cara dibakar. Kenapa? Ya, biar tidak lagi jadikan fitnah gitu, guys. Karena ada orang yang ngerti kan, ini kok beda ketuhanan nan cie, ketuhanan Mesa gitu. Nah, jadi biar gampang gitu, biar semua orang tuh seragam gitu, biar tidak ada celah untuk memfitnah Islam. Itu baik Utsman, guys, gitu loh. Jadi sekali lagi, guys ya,
Karena nanti orang akan ngaku semuanya. Ini loh turunan Quran, ini loh enggak. Ini kami udah seragamkan ini. Ini yang berlaku gitu. Jadi semua sahabat itu dikumpulkan, hafal di setor, ya. Lihat tuh, ada logat Madura sana, ada logat Minang, ada logat Indonesia. Disamakan, betul nggak logat Minang ini sama dengan logat Indonesia? Maknanya gitu. Nah, akhirnya diambil yang logat Indonesianya atau logat mudarnya guys. Itu untuk penyeragaman biar bersatu gitu. Dan Qurannya tidak lagi menjadi tidak ada yang bisa melakukannya seperti Alkitab. Yang tadi itu kan beda-beda apanya guys, apa maknanya gitu kan. Bakar. Ini koreksi, ini apa namanya ya? Jadi ini bukan koreksi ya, karena tidak ada yang salah dari mereka itu, tapi menyeragamkan di satu logat, itu logat mudar. Ya, karena ke Indonesia, logat Indonesia, jadi logat Melayu itu nggak salah, logat Betawi nggak salah. Keturunan dan Cie itu sama dengan keturunan Mesa, tapi biar seragam maka dijadikan logat satu aja gitu loh guys. Jadi nggak salah, bukan koreksi, tapi menyeragamkan biar satuan itu guys, biar semuanya pakai logat itu gitu, biar nggak ada perbedaan gitu guys dalam hal pembacaan gitu kan. Penyeragaman atau penghilangan barang bukti. Kalau peringatan barang bukti akan dibakar semuanya, itu kalau barang bukti, berarti nggak? Kalau barang bukti misalnya gini deh, misalnya misalnya ada suatu dokumen banyak gitu, presiden ini, kalau dalam barang bukti itu semuanya dibakar gitu. Tapi ini tidak diseragamkan gitu. Itu ya bukan berarti dia monopoli dengan mengatakan dia langsung membakar, itu enggak. Dikumpulkan dulu semuanya untuk menyatukan hafalan, ya. Kamu hafal, kamu silakan. Mana dokumen-dokumen semua. Itu kan semuanya kan, oh betul nih logat ini sama artinya, walaupun beda logat. Jadi ada proses itu guys. Bukan seperti pikiran dia ini ya. Ini pikirannya adalah gini. Jadi Utsman itu adalah langsung menyatakan ini yang berlaku, lalu dia mengambil semuanya itu dan langsung bakar. Enggak, dia ngadakan dulu sebelumnya menyamakan hafalan guys dan menyamakan dokumen, itu pentingnya. Setelah dicek memang sama kan, maka sepakat akhirnya diubahlah jadikan satu logat, yaitu logat Madura dibuang, logat Betawi dibuang, logat apa dibuang ya, karena memang sama artinya, lalu disatukan jadi logat Indonesia saja berlaku gitu guys. Logika seperti itu gitu. Jadi menjadikan satu logat gitu cara baca gitu kan. Kenapa Utsman memerintahkan semua mushaf Quran yang bukan mushafnya itu dikumpulkan? Nah, itu sebabnya Anda akan temukan sekarang Quran itu satu, ya, satu. Gak seperti Kristen yang ada terjemahan bahasa Batak, terjemahan Indo. Jadi kami tidak memakai terjemahan sebagai utama. Kami memakai akuan yang satu itu. Itu ada kan kalau akuan itu beda-beda logatnya. Ada logatnya bangsa Mudar, ada logatnya Betawi, logatnya Batak, itu kan bisa kacau nanti. Itu oke. Ya. Intinya adalah agar menyeragamkan bahasa, satu bahasa Quran gitu. Itu bahasa Arab yang logatnya Mudar guys, itu poinnya. Jadi orang tuh bacanya yaitu, saya pun terpaksa harus mengikuti logat Mudar gitu kan. Saya nggak bisa pakai logat Madura, misalkan atau logat Minang, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, coba dari bahasa Batak, Bismillahirrahmanirrahim gitu, nggak bisa. Atau pakai logat apa gitu, Bismillahirrahmanirrahim, nggak bisa. Ngerti nggak? Coba Bismillahirrahmanirrahim, ya. Itu ada beberapa nada dalam Arab ya, hanya boleh sebatas itu. Nggak bisa pakai logat Madura guys. Bismillahirrahmanirrahim nggak bisa. Itu logat tuh di situ. Bacanya sama, ya isinya sama, hanya logatnya beda. Logat Arab Bismillahirrahmanirrahim. Kalau logat Madura Bismillahirrahmanirrahim. Itu aja beda ya guys. Ngerti ya? Logat, asal logat. Ini biar orang tuh semuanya bacanya sama dengan logat dari bangsa Mudar guys, Arab Mudar gitu. Dan dibakar. Apa salahnya Quran itu? Bisakah ini dijawab oleh? Jadi saya aja bukan ustadz bisa jawab, apalagi ustadz kita guys. Jadi intinya dia ini hanya tinggal ngaji aja gitu. Ngaji aja, dia kan cerdas guys. Dia kan pinter, dia kan bisa bedakan metodologinya dengan kitab. Ya, kalau Quran tuh metodologinya sempurna ya, paripurna, karena semuanya detail, dihafal guys, dihafal dan disatukan gitu. Ada penyatuan pendapat, dan itu melalui betul-betul proses yang panjang dan proses yang betul-betul detail gitu. Jadi proses setelah hafalan, bukan asal-asal diktator gitu, ambil buang enggak guys. Pak Ustadz,
Bukannya Quran itu firman Allah? Berani-beraninya Iya, firman Allah. Utsman membakar semua Quran-Quran yang Nah, dia nggak ngerti ya. Firman Allah itu ada di kepala. Itu hanya sebagai teks untuk mendukung. Kalau tujuan baik nggak masalah. Kecuali kalau dia nggak punya tujuan. Itu kan tujuannya baik untuk menghindari fitnah. Nggak masalah gitu. Tapi ingat itu nggak boleh lagi dilakukan guys. Karena itu sudah disatukan. Satu yang udah satu nggak boleh lagi dilakukan penyatuan kedua. Penyatuan cukup sekali. Kalau udah satu ya udah satu itu. Nah, Utsman itu punya hak untuk melakukan itu. Karena dia cuma kali melakukannya itu. Kita nggak boleh melakukannya lagi. Karena itu sudah satu gitu. Kita tinggal mempertahankan aja. Ibaratnya gini loh. Orang kan Indonesia kan semua logat beda-beda. Ada Betawi, Batak semuanya. Jadi kan satu logat Indonesia. Nah, berarti Pancasila yang berlaku itu adalah Pancasila yang teksnya Indonesia, bukan teks Jawa, teks Batak, teks Betawi enggak. Berlaku adalah Pancasila, Kota Indonesia, berarti logat Indonesia. Jadi sudah itu dipakai, maupun orang Batak, orang Betawi semuanya pakai logat itu. Sama kayak Quran begitu guys. Dan nggak bisa lagi Anda bakar-bakar lagi nggak bisa, karena udah satu gitu, udah satu logat mudar gitu guys, udah satu logat Indonesia. Itu poinnya ya. Jadi itu yang perlu Anda pahami. ada di negara-negara Jadi justru kitab dia yang dia pertanyakan gitu harusnya, karena tidak pakai metode dihafal dan itu beda-beda apanya. Jadi orang Batak akan pakai kitab bahasa Batak, orang apa juga beda gitu. Orang Indonesia pakai kitab bahasa Indonesia gitu. Kalau kita dalam bahasa asli dan satu semuanya sama, logat mudar sebagai. Ada pakai logat Betawi, logat bangsa apa Palestina dan sebagainya nggak ada. Hanya satu logat bangsa seperti itu. kekuasaannya tadi itu. Bayangkan berapa banyak Quran. Jadi justru ya firman Allah tadi Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi itu tidak mereka ubah. Mereka menghafal dan menuliskan itu kembali. Justru mereka yang mengubah. Ya, intinya Injil adalah kabar baik yang Yesus sampaikan, Yesus beritakan, bukan yang lainnya. Mereka melakukan itu. Justru mereka ini yang harus mereka ini sadari. Mereka yang mengubah itu, melakukan apa saya lupa namanya tafsir tadi ya, lupa namanya tadi. Mereka melakukan itu bukan umat Islam. Umat Islam itu betul-betul menyalin, menghafal apa yang Nabi sampaikan. Hanya menyatukan logat. Mereka betul-betul menambah, guys. Paulus pada jemaat Roma itu kan Injil ya, dan lainnya itu kan Yesus itu kan Injil, guys. Injil itu hanya yang Yesus beritakan pada umat saya, yang diberitakan Yesus, bukan yang lain-lain, guys. Yang bukan dari Yesus gitu. Itu kan Injil namanya. Yang ada di negara itu. Mungkin jumlahnya bisa ribuan yang dibakar. Kristen tidak pernah melakukan penghilangan barang bukti. Kristen tidak pernah Kristen yang Kristen lakukan apa? Ya, mereka membiarkan banyaknya fitnah, guys. Ya, jadi bahkan ya bukan apa-apa ya. Mereka tuh memakai istilahnya tuh dogma mereka. Jadi kayak Barnabas tidak mereka akui, mereka tidak kaji, tidak mereka akui. Yang beda dengan mereka tidak mereka akui, tanpa mereka kaji. Gitu. Mana yang benar? Jadi mereka tuh main terima dogma aja, guys. Gitu. Jadi kalau Islam tidak dikaji semua. Dan mereka tidak diadakan penyatuan itu. Sehingga Anda lihat ya, Alkitab di mana-mana beda. Ada Alkitab versi Inggris, versi bukan soal apa ya. Anda akan susah menemukan Alkitab bahasa Indonesia gitu. Anda akan temukan bahasa Indonesia semua. Atau yang daerah itu bahasa yang lain, bahasa daerah. Anda tidak akan temukan Alkitab dalam bahasa Yunani dengan gampang beda gitu guys. Bahasa aslinya. Bahasa aslinya pun bukan Yunani sebenarnya. Karena Yesus bukan ngomong dalam bahasa Yunani. Dia sebenarnya ngomong dalam bahasa Arab. Kan? Tapi beda dengan Al-Quran. Yang aslinya Anda akan temukan di mana-mana. Justru Anda akan susah menemukan yang terjemahannya. Karena terjemahan itu pun ya bukan beda sendiri, tapi digabung dengan yang asli. Jadi kalau mau beli terjemahan itu pasti ada aslinya. Ini yang mungkin Anda tidak temukan yang asli. Di mana-mana yang asli ada. Jadi soft copy-nya banyak di buku, di kepala juga ada, di hafal kaum muslim. Jadi tidak mungkin Al-Quran itu diubah-ubah ke manusia. Karena sumbernya banyak. Dari kepala manusia sejak zaman Nabi dihafal, dipraktekkan, dibaca tiap hari biar teringat, di dokumen juga. Jadi sangat nggak mungkin mustahil untuk dipalsukan. Beda dengan Alkitab yang dengan gampang disisipkan. Kenapa? Karena itu tadi ya tidak ada pengkajian, habis itu tidak ada penghafalan, maka bingung nih yang benar Injil Barnabas atau Injil Saksi Yehova atau Injil yang mana gitu. Ini mereka tuh masing-masing klaim sendiri. Katolik merasa kitabnya benar, Protestan merasa kitabnya benar. Kenapa? Karena mereka tidak menghafal, guys. Masing-masing tidak ada bukti. Kalau kita kan ada bukti. Kok beda? Hafalnya begini loh. Hafalan semua sama. Jadi agak susah diubah-ubah kalau Al-Quran. Karena metodenya dihafal tadi, guys. Kalau mereka tidak, hanya dokumentasi. Ya, itu akan sangat gampang di ini. Karena makanya kalau kita Al-Quran dibakar kita nggak pusing. Karena akan banyak yang
hafal dan menuliskan kembali. Jadi mereka ini kalau dibakar kita mereka nggak pusing. Kenapa? Gak ada yang hafal guys. Itu kacaunya. Oke. Membakar kitab suci. Meskipun ada kitab-kitab apokrif atau kitab-kitab palsu, Kristen tetap membiarkannya ada sampai sekarang. Ya, karena beda dengan dokumen mereka bilang palsu. Padahal itu bisa jadi asli. Karena mereka tidak menggunakan metode hafalan dan tidak ada metodologi setelah terima. Semua hanya berdasarkan pada penemuan kanonisasi di beberapa tempat gitu. Jadi nggak ada bukti bahwa itu yang nulis gitu, orang itu. Hanya diperkirakan guys. Orang kan beda. Dihafal oleh para sahabat, ditulis, diturunkan turun temurun, baik berupa hafalan, di transfer hafalan maupun dokumen. Jadi semua itu runut karena jelas seperti Nabi. Mereka tidak, mereka hanya ditemukan dokumen yang dianggap kira-kira itu tulisannya dari murid Yesus gitu guys. Mungkin metode kira-kira gitu, nggak ada salah terima gitu atau hafalan kan. Karena dari kitab-kitab palsu ini justru kita bisa membuktikan bahwa Alkitab benar. Alkitab diilhamkan oleh Allah. Ya, tapi ingat tadi poinnya saya sudah sampaikan semuanya guys. Jadi yang apa disampaikan dia adalah bentuk pengertian dia apa itu Injil. Maka jangan ngerti apa yang tadi Ustaz itu sampaikan kan. Akhirnya gagal paham di sini guys. Melalui pimpinan Roh Kudus. Jadi bagaimana Pak Ustadz? Yang mengalami perubahan Alkitab atau Al-Quran? Al-Quran itu mengalami penyeragaman, ya, penyatuan, bukan perubahan. Alkitab merubah. Ya, bagaimana bisa berita kabar baik dari Yesus itu jadikan tiba-tiba berubah jadi tambahkan dengan kabar baik dari Paulus. Karena kabar baik itu Yesus sampaikan, bukan Paulus sampaikan. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.